Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan atau komentar dari akun Arza Belajar Ngetik. Dia bertanya, maaf Pak, jenis font support domah terbalik dan harokat kasroh panjang serta koleksi Pekon .3 yang cukup lengkap apa saja, karena untuk karakter. Baik, di sini ada dua penjelasan yang mungkin berbeda sedikit. Yang pertama adalah tentang harokat domah terbalik, domah panjang atau kasroh panjang. Domahnya terbalik itu untuk mat, untuk harokat panjang. Kasroh panjang itu kasroh, yang kasroh tapi mat itu. Baik, pertanyaan pertama, yakni bagaimanakah kita melihat atau mengetahui apakah font ini memiliki harokat domah terbalik atau tidak, dan memiliki kasroh panjang atau tidak. Sahabat, untuk melihat apakah font itu support atau tidak dengan pertanyaan tadi, harokat domah terbalik dan harokat kasroh panjang, adalah kita melihat pada simbol, ya, simbol, kemudian klik more. Kemudian kalau kita lihat fontnya, contoh ya, kita melihat font tradisional Arabic, karena sering kita menggunakan font ini untuk menulis tugas akhir dan seterusnya. Baik, pada font tradisional Arabic ini pada subsetnya ini memang banyak, tapi ini tidak berpengaruh. Ketika kita klik, kita scroll ke bawah, dia akan bisa berganti-ganti. Baik, kita fokus pada teksnya. Kita lihat pada bagian huruf Arabnya, apakah dia mempunyai harokat domah terbalik atau tidak. Di sini di huruf tradisional Arabic, dia mempunyai domaten, kasroten, domah biasa, harokat panjang, kemudian di sini ada jim ya, .3 kalau untuk Pekon, harokat panjang ke atas mat tabi'i, kemudian ada huruf-huruf kecil yang biasanya digunakan untuk tanda baca. Kemudian di sini juga ada domaten yang bentuknya itu domah 2 ya, domahnya 2. Kemudian saya belum menemukan domah terbalik pada font ini. Baik, jadi kalau pada sebuah font itu tidak ada karakter yang dimilikinya, contohnya domah terbalik dan kasroh panjang, bisa dipastikan nanti ketika untuk mengatur atau font ini digunakan untuk sebuah ayat, maka pada beberapa karakter yang tidak ada di sini, dia tidak akan, atau dia menjadi bulat dan tidak bisa sambung. Nanti kita praktekkan ya. Baik, jadi bisa disimpulkan bahwasanya tradisional Arabic tidak ada harokat domah terbalik dan kasroh panjang. Kita pindah ke tradisional bukan tradisional ya, Times New Roman yang sering kita temui. Kita scroll ke atas sampai sini ya. Nah, scroll ke atas berarti sampai awal. Kita akan melihat huruf apa saja. Jadi karakter yang ada di simbol ini adalah menggambarkan font ini cocok untuk tulisan apa saja lah. Ini gambarnya ada di simbol ini. Baik, kita cari yang tulisan Arabnya. Nah,
Baik, mulai dari sini ya. Bisa kita lihat di sini ada karakter-karakter Arab. Ini ada fathaten, domaten, kasroten, syiddah, kemudian ada ini di bagian sini kalau kita klik, tradisional Times New Roman, ini ada doma terbaliknya, kemudian di sebelahnya ini ada kasroh panjang. Jadi Times New Roman itu ada harokat yang dijari, ini ada harokat tegak juga. Itu kemudian untuk untuk pegon ini nanti kita jawab di penjelasan berikutnya. Baik, di sini ada beberapa karakter, ini untuk tanda baca. Banyak sekali. Ada domaten yang double, ini domah yang bentuknya dua atau double, ini domaten, kasroten. Kalau kita scroll lagi, fontnya sudah tidak berbentuk Arab. Jadi sahabat, sekali lagi ketika kita ingin memastikan apakah font tersebut support dengan domah terbalik dan kasroh terbalik, itu diantara caranya adalah dengan melihat pada simbolnya. Kalau simbolnya ada, maka insya Allah bisa support pada harokat tersebut. Kita contohkan ya. Di sini ada ayat kursi. Kita ambil dari website Quran Kemenak. Di sini kita perhatikan tulisannya. Ini ada harokat tegak, Allahu la ilaha illahu. Kemudian la ta'khudhuhu, ini ada dhammah terbalik. Kemudian lahu ada dhammah terbalik. Kemudian ada as-samawat fathah, harokat tegaknya, fathah tegaknya. Kemudian illa bi'idznih. Di sini yang dicari harokat kasro panjang, illa bi'idznihi. Kemudian min ilmihi, ini harokat kasro panjang. Kita copy saja, kemudian kita klik atau klik kanan salin, kita paste pada word kita rubah ukurannya biar agak kecil sedikit. Baik, di sini saya agak ke kanan kan, karena saya akan mempraktekkan fontnya sehingga nanti bisa jelas. Baik, ini kita rubah warnanya menjadi hitam ya biar jelas. Untuk ini biar tidak ada garis bawahnya, sementara kita hilangkan spellingnya. Baik, kita matikan dulu ini semuanya agar garis bawahnya tadi hilang. Baik sahabat, di sini sudah tampil ya. Jadi font Arial ini support, nanti bisa dicek. Font Times New Roman ini juga support dengan dengan harokat kasroh panjang. Coba ini saya singlekan ya biar kelihatan. Ini harokatnya support. Arial juga tadi support. Kita fokus ke Times New Roman. Kita lihat ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Coba ini biar baik, kita analisis ya.
harokat-harokat panjangnya ini sesuai dengan yang ditanyakan tadi. Sekarang kalau kita ganti font dari teks ini menjadi tradisional Arabic, maka kita temui bahwasanya ada ada simbol yang tidak bisa gabung dengan tulisan. Kenapa begitu? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, karena tradisional Arabic tidak support dengan kode atau simbol yang ditulis tadi. Kayak ini, la ta'khudhuhu, ini ya, hu-nya ini kan dhammah terbalik. Di simbol karakter dari font ini itu tidak ada, sehingga dia itu tidak bisa gandeng, tidak bisa gabung dengan font yang ada atau font yang kita copy dari dari website Quran Kemenak. Ini jawabannya. Jadi kalau kita rubah lagi menjadi tradisional menjadi Times New Roman, dia akan menjadi lengkap lagi. Ya. Terus bagaimana cara mengharokatinya? Tentu dengan membuka simbol tadi, insert, kemudian simbol. Umpamanya di sini saya nulis ya, lahu dengan bi'izni, illa bi'izni, lahu dengan bi'izni. Ini kita anggap ini ya, potongan-potongan ya, potongan-potongan kalimat. Lahu, kita klik simbol, kemudian klik more. Pada bagian Times New Roman kita cari harokatnya tadi. Kemudian kita pindah ke sini karena yang kita butuhkan ini ya. Kalau harokat biasa insya Allah sudah mafhum, sudah ngerti. Bi'izni, mana ini harokatnya tadi? Bi'izni, kita klik, muncul. Kemudian ada lagi yang harokat panjang itu, ilahun, ilaha. Kalau pengen panjang, kita klik pada bagian mana nih harokat panjangnya nih. Kelihatan ya. Baik, bagaimana cara mudahnya agar tidak klik simbol kemudian kita tekan gambarnya? Itu ada tutorialnya, bagaimana memberi harokat tegak dan panjang pada teks Arab, atau di deskripsi ini sudah saya cantumkan. Sekarang menjawab pertanyaan yang ketiga, yakni font apa yang support untuk membuat tulisan pegon dengan titik 3 yang lengkap. Jadi sahabat, sesungguhnya saya sudah membuat tutorial dengan judul menulis huruf pegon atau pegon di Microsoft Word. Coba dicek pada pada deskripsi video ini, kami cantumkan linknya. Tapi ingin saya menjelaskan juga font apakah yang lengkap untuk menulis pegon. Sekali lagi kita bisa melihatnya font apa saja yang bisa support itu. Caranya adalah dengan melihat simbol. Jadi menulis huruf pegon yang dibutuhkan itu memang kombinasi simbol ya. Font yang ada saat ini, tradisional Arabic, Times New Roman, dan semua font yang ada itu tidak bisa menulis langsung kayak huruf NG, hin, titik 3 di atasnya itu tidak bisa. Bisanya kita adalah menggunakan dengan simbol. Baik, kita analisa dulu font Times New Roman itu apakah lengkap untuk menulis pegon.
Baik, di bagian samping ini sengaja saya tampilkan untuk mengingat bahwasanya huruf pegon itu diantaranya yang dibutuhkan adalah simbol pepet E, kemudian ada C. C itu kalau dalam bahasa pegonnya ada yang menggunakan jim titik 3. Coba kita cek di sini ya, C. Untuk huruf C apakah Times New Roman ini mempunyai atau tidak. Ini kaf titik 3, nanti kalau dibutuhkan dia ada. Untuk C nya ini C ada, berarti untuk Times New Roman menulis huruf C ada. Ini untuk ya titik 3 biasa kita gunakan untuk NY ada. Kemudian Ain titik 3 juga ada, NG ya, NG ada. Kaf titik 3 ada. Baik, jadi ketika kita menggunakan Times New Roman untuk menulis pego, kita pastikan font-font tersebut tersedia. Tetapi dalam panduan saya ini, saya merekomendasikan itu menggunakan huruf Arabic typesetting ya. Untuk yang tutorial ini menulis huruf pegon ini, saya menyarankan di tutorial ini menggunakan Arabic typesetting. Nanti videonya kita cantumkan pada deskripsi. Baik, bagaimana cara menggunakannya pego gitu ya, pego dengan dengan font Times New Roman. Coba kita tulis. Oh, ini nggak bisa ya, kita aktifkan Times New Roman. Bagaimana G kaf titik 3, kita klik insert, kemudian simbol, kita cari kaf titik 3. Adapun G itu sesuai dengan pengalaman, Ustadz kita kadang menulisnya dengan kaf titik 1, ada kaf titik 3. Di sini ada kaf titik 3, kita pakai yang titik 3. Kemudian kita gandeng dengan alif. Bagaimana kita bisa belajar huruf pego, menulis pego. Pego. Baik, ini nanti ada ini ya. Belajar ada pepetnya, menulis ada pepetnya. Pego itu huruf fa titik 3. Apakah ada di sini ya? Pego. Fa titik 3. Nah, ini tadi ada kafnya tadi ya, kaf titik 3, pego. Kemudian kita tulis wow. Baik, kita tambahi di sini belajar, kita klik simbol, kemudian huruf pepetnya yaitu menggunakan huruf panjang, harokat panjang, harokat panjang. Nah, ini bisa, atau yang ini, belajar, kita pindah, menulis pego. Nah,
Baik, sekali lagi ini kita bisa menulis dengan dengan font Times New Roman. Bagaimana kita bisa belajar menulis Pegon sedangkan NG itu AIN.3, sedangkan kita cari dulu AIN.3 tadi ada ya, sedangkan ini titiknya ada yang di atas 2, sebentar, tadi ada yang ini sedangkan kita belum paham betul kita belum paham betul. Kita cari harokat panjang, belum paham betul. Baik, jadi kalau sahabat ingin menulis Pegon bisa menggunakan Times New Roman atau menggunakan font Arabic Typesetting. Jadi yang di tutorial itu saya menggunakan Arabic Typesetting. Ini sama juga ya. Saya belajar Pego. Kita klik simbol more Arabic Typesetting. Ini kita klik di sini, klik 2 kali, belajar. Saya belajar menulis Pego. Pego. P fa.3, kemudian G kita pakai titik 3 ya. Ada ustadz yang mengajarkan titiknya 1. Itu karena Pego tidak ada kaidah baku, sekali lagi, sehingga kita bisa memilih ustadz mana yang kita anut. Pego ini menulis. Baik, ini yang font yang saya rekomendasikan pada video yang sudah ada. Demikian sahabat penanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Support terus channel kami, klik subscribe bagi yang belum, klik like, nyalakan loncengnya, dan apabila ada pertanyaan kirim di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi. Wasilatuna, media berbagi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.